Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat belajar ya. Pada video kali ini, Pak Reza akan menjelaskan tentang pernafasan pada hewan ataupun organ pernafasan pada berbagai macam hewan. Hewan yang pertama Pak Reza akan bahas adalah hewan golongan mamalia. Mamalia adalah hewan yang memiliki ciri-ciri antara lain: 1. Berdaun telinga. 2. Memiliki kelenjar susu atau kelenjar mamai. 3. Menyusui anaknya. 4. Sebagian besar berkembang biak dengan melahirkan. Mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Contoh mamalia apa saja Pak Reza? Contoh mamalia ada di poster tersebut. Itu cuma sebagian kecil, mamalia yang lainnya masih banyak sekali. Ada gajah, ada tapir, ada harimau, ada serigala, ada kancil, ada zebra, ada sapi, ada banteng, ada beruang, ada monyet, ada orangutan, kuda. Pokoknya banyak, ada kelelawar, kalau di air ada ikan paus, ikan lumba-lumba, seperti itu. Itu contoh mamalia. Mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Selanjutnya, unggas. Unggas adalah sejenis burung yang tidak memiliki kemampuan terbang. Contoh unggas adalah ayam, mentok, angsa, bebek, pinguin, dan lain-lain. Tapi kadang juga pinguin disebut burung pinguin. Nah, unggas seperti itu. Contohnya ada ayam, bebek, mentok, kalkun, gemak. Gemak itu juga kadang disebut burung puyuh atau burung gemak. Unggas bernapas menggunakan paru-paru. Diingat-ingat ya, unggas bernapas menggunakan paru-paru. Selanjutnya, burung. Burung bernapas menggunakan paru-paru. Saat terbang, burung bernapas menggunakan kantong udara atau pundi-pundi udara. Jadi, burung sebenarnya bernafasnya menggunakan paru-paru. Tapi, saat terbang, burung itu hanya mengambil napas lewat udara yang sudah disimpan melalui pundi-pundi udara. Jadi, saat burung itu bertengger atau berdiam diri, itu kadang burung menyimpan udaranya di kantong udara, supaya saat terbang burung itu dapat mengambil udara dari kantong udara tersebut. Jadi tetap bisa bernafas walaupun saat terbang. Nah, itu biasanya ini keluar di ujian nasional gambarnya seperti itu. Itu bagian paru-paru di situ, bagian tenggorokan atau batang tenggorokan trakea di situ, lubang hidung di situ, pundi-pundi udara di situ. Nah, itu burung. Jadi, ingat ya anak-anak, burung bernafas menggunakan paru-paru. Akan tetapi, saat terbang, burung bernafas atau mengambil napas melalui kantong udara atau udara yang sudah disimpan di kantong udara atau pundi-pundi udara. Selanjutnya, ada hewan golongan reptil. Reptil adalah hewan yang cara bergeraknya atau cara berjalannya dengan melata. Bagian perut menyentuh tanah. Contoh hewan reptil antara lain kura-kura, kadal, buaya, ular, biawak, tokek, cicak, dan lain-lain. Nah, itu contoh dari reptil. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Ingat-ingat, reptil
bernafas menggunakan paru-paru. Jadi kalau ada pertanyaan, buaya bernafas menggunakan paru-paru karena termasuk golongan reptil. Kura-kura bernafas menggunakan paru-paru karena termasuk golongan reptil. Selanjutnya, kodok atau katak. Kodok atau katak saat masih kecil ataupun setelah menetas dari telur dalam bentuk berudu atau kecebong bernapas menggunakan insang. Akan tetapi ketika kodok atau katak sudah dewasa, bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit yang basah atau yang lembab. Seperti itu. Nah, itu gambar kodoknya. Paru-parunya di situ. Glotisnya di situ, epiglotisnya. Lubang hidung tertutup, mulut tertutup, udara didorong ke dalam paru-paru. Seperti itu. Nah, kalau gambar kecebongnya seperti itu, pakai insang. Jadi kodok itu spesial. Saat masih berada dalam bentuk kecebong atau berudu, kodok berudu bernafas menggunakan insang. Sedangkan kodok saat sudah dewasa atau berbentuk kodok atau katak bernafas menggunakan paru-paru dan kulit. Selanjutnya, cacing. Nah, itu cacing. Cacing bernafas menggunakan permukaan kulitnya yang lembab. Udara masuk dan keluar melalui kulit cacing dan diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah melalui pembuluh darah. Jadi udara ataupun cacing bernafas itu keluar masuk udaranya melalui kulit yang lembab. Cacing bernafas secara difusi. Seperti itu. Selanjutnya, serangga. Serangga adalah hewan avertebrata atau tidak bertulang belakang yang memiliki eksoskeleton atau rangka di luar, yang bagian tubuhnya terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala, torak, dan abdomen. Serangga biasanya memiliki 3 pasang kaki. Contoh serangga, ada belalang, ada kupu-kupu, ada lebah, ada kumbang, dan lain sebagainya. Nah, itu contoh serangga. Serangga kita bisa lihat kakinya ada 6 atau 3 pasang. Itu serangga. Serangga bernafas menggunakan trakea. Tapi trakea di sini bukan batang tenggorokan seperti pada burung tadi atau pada manusia ya. Tapi trakea di sini adalah seperti bagian tempat untuk bernafas untuk serangga. Tetapi serangga memiliki tempat keluar masuknya udara pada tubuhnya yang disebut spirakel atau stigma. Ini biasanya anak-anak terbalik. Diingat-ingat, serangga itu bernafas menggunakan trakea. Tetapi udara keluar dan masuk lewat spirakel atau stigma. Jadi udara keluar masuk pada tubuh serangga itu melalui stigma. Nama lainnya stigma adalah spirakel. Akan tetapi serangga bernafas menggunakan trakea. Selanjutnya, laba-laba. Laba-laba adalah sejenis hewan yang berbuku-buku dengan 2 segmen tubuh, 4 pasang kaki, tak bersayap, dan tak memiliki mulut pengunyah.
laba-laba digolongkan dalam ordo Araneae bersama dengan kalajengking, ketonggeng, dan tungau. Nah, bedanya sama serangga apa Pak Reza? Kalau laba-laba atau golongan Araneae itu memiliki 4 pasang kaki atau 8 buah kaki. 4 sebelah kanan, 4 sebelah kiri. Dan kalau laba-laba itu hanya memiliki 2 segmen tubuh, yaitu cuman kepala dan abdomen belakangnya. Seperti itu ya anak-anak. Laba-laba bernafas menggunakan paru-paru buku. Jadi laba-laba bernafas menggunakan paru-paru buku. Ikan bernafas menggunakan insang. Ikan memiliki 3 pasang insang. 3 pasang insang artinya berarti 3 di bagian kanan, 3 di bagian kiri. Ikan yang hidup di dalam lumpur biasanya memiliki insang yang khusus atau yang dilengkapi oleh labirin. Labirin berfungsi untuk menyaring lumpur yang masuk bersama air ke insang. Jadi supaya lumpurnya tidak masuk ke dalam tubuh. Fungsinya labirin seperti itu. Nah, itu gambarnya insangnya. Jadi insang itu ada 3 lembar di sebelah kanan, 3 lembar di sebelah kiri. Ikan bernafas menggunakan insang. Nah, sekian dulu dari Pak Reza, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya anak-anak.